Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 19 Maret 2025. IHSG ditutup menguat setelah kemarin trading halt. Hari ini penguatan cukup lumayan, didorong beberapa emiten-emiten dari sektor teknologi. Beberapa Sobat Trader juga ada yang trading di sektor teknologi pada perdagangan hari ini. Selamat bagi yang sudah profit dari emiten-emiten di sektor teknologi. Mari kita bahas perdagangan hari ini yang IHSG menguat 1,42%, 88,27 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 10 triliun, lebih kecil daripada perdagangan kemarin dengan foreign sale sebesar 5,4 triliun dan foreign buy sebesar 4,4 triliun. Masih tercatat net foreign sale 1 triliunan. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. Net foreign buy 19 Maret ada Ratu, namun juga tidak begitu besar, hanya 41 miliar, menguat 2%. ASI 39 miliar, TPA 27 miliar asing masuk, menguat cukup tinggi 12%. ADI asing masuk 27 miliar, Excel 25 miliar, BMRI 23 miliar. Net foreign buy BMRI, namun tipis saja untuk perbankan jumlah seperti ini. Antam masing masuk 21 miliar, Java 19 miliar, INDF 18 miliar dan seterusnya. Masih tipis-tipis saja net foreign buy pada perdagangan hari ini ya, ini tipis-tipis saja, yang paling besar hanya 41 miliar. Mari kita net foreign sale-nya. Net foreign sale-nya kembali BBCA setelah kemarin 2 triliun. Net foreign sale di BBCA hari ini 540 miliar, menguat tipis saja. BBNI 240 miliar, BBRI asing jualan 123 miliar, BRIS 41 miliar, Aduro 37 miliar, TLKM 20 miliar, AMRT 24 miliar, UNTR 20 miliar, ISAT 17 miliar dan seterusnya. Ini beberapa emiten-emiten net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan hari ini. Mari kita lihat chart dari IHSG kita. Setelah membentuk lower low pada perdagangan kemarin dan masih belum mampu menembus MA20, penguatan pada perdagangan hari ini dengan volume yang tidak begitu besar tampak seperti rebound sesaat. Jika kita lihat dengan time frame 30 menit ya, dengan time frame 30 menit tampak bahwa penguatannya karena koreksi yang cukup dalam, wajar jika ada penguatan. Dengan time frame daily kita coba buatkan trendline. Trendline-nya MA20 ini. MA20 ini cukup menjadi resist yang kuat bagi downtrendnya IHSG. Jika ini mampu tertembus dan masih bertahan di atas low-nya yang terjadi pada perdagangan 18 Maret, maka ada potensi untuk penguatan. Namun selama belum mampu menembus MA20, maka masih belum ada tanda-tanda rebound yang cukup kuat dari IHSG. Jika kita lihat dengan time frame monthly dan diukur dengan Fibonacci retracement, jika diukur dengan Fibonacci retracement dari COVID sampai high-nya, maka IHSG kita masih belum benar-benar sampai di Fibonacci 61-80%, yang mana ini ada di sekitar 5.400-an. Sehingga jika koreksi IHSG benar-benar sampai ke Fibonacci 61-80%, maka IHSG akan menyentuh ke 5.400. Nah, perjalanan ke 5.400 ini tentu tidak langsung turun cukup dalam. Ada turun, ada naik, ada turun lagi. Jika memang polanya akan menuju ke 5.400. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame monthly masih di atas 5.200 sebenarnya. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly sudah di bawah MA200-nya. Sudah benar-benar patah tren dengan time frame weekly.
beberapa waktu ketika COVID juga ini breakdown time frame MA 200 time frame weekly, namun segera rebound cukup cepat karena ada beberapa stimulus dari pemerintah termasuk kebijakan trading halt juga terjadi saat COVID. Nah, saat ini pemerintah ada kebijakan yang baru dari BI terkait dengan buyback saham tanpa melalui RUPS. Nah, apakah kebijakan ini akan mempengaruhi IHSG atau beberapa emiten beberapa waktu ke depan? Mari kita lihat. Sambil melihat, kita trading di emiten-emiten yang memang cukup menarik ya. Kita trading di emiten yang cukup menarik, termasuk di emiten-emiten sektor teknologi yang pada perdagangan hari ini menguat. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari DCII. DCII pada perdagangan hari ini sempat dibuka di harga ARB-nya di 99.000. Namun closingnya di YouTube ARA. Kita lihat bandarmologi dari DCII, tampak distribusi oleh GRXAYO yang masuk EPYP. Sangat premium sekali harga DCI ini. 138.950 rupiah per satu lotnya, sehingga hanya untuk bandar-bandar saja yang memang tertarik spekulasi buy di DCII. Kondisinya penguatan IHSG termasuk didorong DCI yang market cap-nya juga menjadi sangat besar, meskipun dengan likuiditas yang tidak begitu bagus, namun dengan harganya yang sangat premium ini membuat pengaruh yang cukup besar di pergerakan IHSG. Ini salah satu pendorong IHSG dari sektor teknologi DCI. Kemudian kita lihat WIFI. WIFI juga menguat pada perdagangan hari ini, menguat 8,45%. Ini juga kita bagikan di grup Telegram di awal-awal sesi bahwa WIFI ada potensi menguat ya, dan benar terjadi penguatan meskipun belum sampai ke target 2080, namun sudah lumayan, sempat menguat sampai ke 1980. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy di WIFI. Coba kita lihat di Telegram kita tadi WIFI ada di harga ini jam 9.14 masih di harga 1805 ya. Kita bagikan bahwa WIFI ada potensi penguatan masih di harga 1805 dan high-nya sampai ke 1980. Kita coba ukur kalau ada sebagian spekulasi buy di 1805. 1805 sekitar sini sampai 1980. 9%-an. 8%, 5-8% harusnya beberapa sobat dapat ya. Selamat bagi sobat spekulasi buy di WIFI. Kita lihat bandarmologi dari WIFI netral pada perdagangan hari ini. YP, KI, IF masuk, XA, KZ, XL keluar. Kita lihat foreign-nya, distribusi foreign. KZ, AKLG tercatat keluar dari WIFI. Kemarin ada masuk 26 miliar. Hari ini tampaknya ini net sell untuk asing dari WIFI. Masih ada potensi penguatan lanjutan jika melihat technical dan volume dari WIFI. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus. Cukup bagus. Lanjutan penguatan kemarin ya. Kemarin koreksi cukup dalam, menguat. Nah, ini lanjutan penguatannya. 2000 akan menjadi resisten terdekat dari WIFI. Di sini ya, 2000. Ya, sekitar sini menjadi resisten terdekat. Ini baru sampai 180, kemudian loyo. Ada potensi jika sampai ke 2000 dan breakout menuju ke MA20. Targetnya di MA20. Jika belum mampu menembus MA20, maka lanjut turun lagi. Skenario yang kita buat adalah menguat untuk turun.
Kalau sampai ke 2000 belum mampu menembus, ya bisa di take profit bagi yang sudah punya dari 1805-an. Masih menarik untuk WIFI pada perdagangan esok, namun karena bantermologinya netral, ya pantau-pantau, kalau tidak kuat lanjut take profit saja. Kemudian DOH menjadi trading plan kita di perdagangan hari ini juga. Tidak kita bagikan di grup Telegram, namun kita bahas di YouTube kemarin. Menguat sampai ke 99 high-nya. Selamat bagi sobat teknik spekulasi buy WIFI. Dari last price sampai ke 99 11%-an. Ya. 11%-an, ini resistnya jelas di 100. Belum mampu melanjutkan penguatan, kemudian koreksi lagi 93. Secara bantermologinya biasa saja, tidak ada akumulasi yang cukup menarik. Penguatan ada buangan di jam 2-an ini sampai ke 99, kemudian ada buangan cukup besar, wajar jika terkoreksi. Penguatan pada perdagangan hari ini sebagai lanjutan dari pantulan pada perdagangan kemarin. Koreksi cukup dalam, kemudian menguat. Nah, ini lanjut menguat, ini koreksi, harapannya mampu tetap bertahan di atas 85. Jika mampu bertahan di atas 85, masih ada potensi untuk DOH bisa lanjut menguat kembali ke 100. Jika breakout 100, potensial kembali uptrend untuk DOH. Kemudian INET yang lebih kuat daripada DOH ternyata. Meskipun secara bantermologi distribusi, ternyata yang lambung XLAOLG, yang distribusi YBCCXA. Jika melihat bantermologi yang punya dari harga bawah, silakan di take profit. Meskipun secara teknikal juga cukup bagus, volume pada perdagangan hari ini cukup besar. Ya. Jika kita lihat volumenya kembali besar, kembali menarik sebenarnya jika kita lihat price actionnya, penguatan disertai dengan volume. Selamat bagi sobat teknik spekulasi buy INET. Kita buatkan trading plan kemarin, berarti kita asumsikan last price-nya di 97. Di awal sesi sempat koreksi. Kalau sobat trader memantau YouTube kita kemarin, koreksi berarti diskon, maka bisa dapat harga lebih murah. High-nya di 117, upside 20%-an jika ada yang dapat di harga 97. Secara teknikal tampak masih ada potensi untuk penguatan lanjutan, target resist di 120. Ya, sekitar sini 120. Sebelumnya 120 ini menjadi resist kuat. Belum mampu menembus koreksi, Ini ketika berhasil menembus, kemudian menguat cukup tinggi, lalu kena suspend, koreksi lagi. Nah, ini mencoba menuju ke 120. Jika belum mampu menuju 120, kemungkinan koreksi lagi. Penguatan pada perdagangan hari ini belum ada koreksi. Ya. Ini menguat, koreksi dikit, menguat, koreksi dikit. Maka pada perdagangan esok rawan terkoreksi dulu di awal sesi ke 110-an. Untuk INET kemungkinan seperti itu. Karena belum ada koreksi yang cukup signifikan. Kalau DOH sudah ada koreksi yang cukup lumayan sehingga ada potensi untuk bisa menguat. Namun pergerakannya berbarengan, ya pilih salah satu saja. Kalau ada yang memilih INET daripada DOH pada perdagangan hari ini, profitnya lebih lumayan. Karena penguatannya juga cukup tinggi. Selamat. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada MTEK dari sektor teknologi dulu. Sektor teknologi MTEK. Elang mahkota teknologi menguat 6,71%. Secara bantermologinya sangat bagus. Diakumulasi LG 23 miliar 436 ribu lot. Cukup serius tampaknya LG ini. Net foreign sale 3,2 miliar. Tampak seperti pola bullish engulfing, ya, meskipun tidak benar-benar solid. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil. Di akhir sesi ada jualan. Ada jualan, kemudian koreksi. Closing di 525. High pada perdagangan hari ini ada di 540. Kemudian closing di 525.
masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Volume juga cukup bagus untuk elang mahkota teknologi. Ini menarik untuk kita masukkan trading plan. Kita masukkan trading plan untuk MTech untuk perdagangan esok. MTech support di 490, resisten 560. Ya, MTech masih bisa di watch untuk perdagangan esok. Karena ini bukan emiten crossingan, maka ini lebih meyakinkan daripada DOH dan INET. Apalagi dengan akumulasi cukup bagus, meskipun tampaknya ini juga sudah dead cross EMA 20 dengan EMA 50. Namun volume ini cukup bagus, semoga bisa take profit di 560-an. Ini pas di resist MA 50. Lumayan, kalau ada koreksi ke 500-an bisa spekulasi buy. Target take profit 540 sampai 560 untuk elang mahkota teknologi. Begitu pula Bukalapak, kita lihat Bukalapak juga terjadi penguatan dan ada akumulasi yang cukup bagus. RF akumulasi cukup besar, asing masuk 5 miliar, yang distribusi TPMGYJ. Jika kita lihat secara teknikal untuk Bukalapak ini juga menarik, bertahan di atas support 130 ya. Toleransi cukup jauhnya di 126 pas di EMA 200, menguat, tertahan di EMA 20, semoga akan ada penguatan lanjutan, resisten di 151. Kondisi Bukalapak saat ini cukup uptrend karena sudah berada di atas EMA 200. Volume pada perdagangan hari ini kita lihat cukup lumayan bagus. Ini juga menarik untuk kita buatnya trading plan. Kita coba masukkan trading plan untuk Bukalapak dengan supportnya cukup jauh di 126, resisten di 145. Kalau besok langsung jalan bagus, kalau besok belum jalan ya disabar-sabarkan karena marketnya juga masih belum tahu arahnya kemana. Namun ini ada potensi untuk penguatan lanjutan sebab akumulasinya juga cukup bagus. Kemudian kita lihat dari Konglo Group, mulai dari AAD. AAD dari grup Adaro yang menguat sendirian. Secara fundamentalnya ada akumulasi cukup bagus oleh LG, cukup besar. LG AK akumulasi, wow. Bedanya cukup jauh dengan CC. Asing masuk 27 miliar, yang distribusi NI YPXL AZ. Secara teknikal tampak sudah mampu bertahan di atas 6.000 ya. Koreksi 6.000 menguat, koreksi 6.000 menguat. Ini pas di EMA 20, jika berhasil breakout potensial kembali ke 7.200-an. Terdekat 7.200, 7.750 target terjauh. Yang kita lihat di sini ya, ini 7.200. 7.200 potensial upset untuk AAD lumayan. Kita masukkan trading plan juga untuk AAD, coba AAD. Karena tampak masih ada penguatan lanjutan dengan support di 6.000, cukup jauh. Kalau terkoreksi ke 6.000 justru kesempatan untuk buy on weakness. Pantau saja besok langsung menguat atau justru turun dulu. Resisten 7.300. Beberapa emiten suka pada perdagangan hari ini bisa jadi trading plan untuk besok karena penguatannya dengan volume. Kalau penguatannya tidak dengan volume maka kita skip ya. Kemudian emiten lain cukup aktif, ada TPIA dari grup Pak PP. TPIA kita lihat penguatannya cukup tinggi 12,90%, namun karena memang bantingan kemarin cukup keras. Kemarin melemah 18,42% dan asing nampung cukup lumayan. Kemarin asing nampung 35 miliar. Pada perdagangan hari ini netral saja akumulasi. AK HP ZP masuk, namun yang keluar juga kurang lebih sama CC BBOD, sehingga kurang begitu menarik untuk TPIA. Penguatan karena
bantingan yang cukup keras dan masih belum mampu menembus resisten di 6325. Koreksi ya. Jika besok ada koreksi lagi ke 5500-an, ini bisa buy on weakness di sekitar sini. Untuk saat ini harganya tanggung, sangat dekat dengan resist, belum menarik untuk masuk trading line untuk TPA. Kemudian kita lihat PTRO. PTRO juga sama, ini kita gambarkan beberapa waktu yang lalu. Ya, kita gambarkan bahwa masih akan lanjut turun. Ternyata turunnya lebih dalam. Dan ini pas di resisten sekitar 2700 ini resistennya. Sekitar sini ya, 2700. Ini belum mampu menembus, volumenya sebenarnya bagus. Cukup lumayan volumenya, namun akumulasinya netral sehingga penguatan hanya karena bantingan yang cukup keras. Masih belum ada tanda-tanda menguat cukup tinggi. Jika ada koreksi lagi, buy on weakness saja. Namun di harga saat ini kurang menarik. Tadi ketika masih belum naik di 2400-an itu sebenarnya menarik untuk spekulasi buy. Kalau ada yang spekulasi buy. Dan memang ada yang bertanya terkait PTRO dan kita juga skenariokan bahwa PTRO ada potensi menguat. Kita coba lihat tadi PTRO. Ini PTRO ada yang tanya, kemudian kita gambarkan 2640 ya, ini kita gambarkan resistnya di 2640. High pada perdagangan hari ini 2700 sampai ke 2700, namun belum mampu menembus 2700, closing 2620. Kemudian kita lihat emiten yang lain, brand dari grup Pak PW. Brand menguat ya wajar karena kemarin bantingannya cukup keras juga. ARB, PTRO, brand kemarin ARB ini menguat ya wajar ya. Belum begitu menarik. Kalau untuk time frame daily belum begitu menarik, kita lihat dengan time frame yang lebih kecil. Time frame lebih kecil 5 menit. Dengan time frame yang lebih kecil, kita ukur dengan Fibonacci retracement dari sini ke sini. Sudah sampai di Fibo 6180 pas di EMA 200 time frame 5 menit. Kalau mau spekulasi buy brand di sekitaran 5200-an ini. Target take profitnya di resisten 5800. Kalau mau spekulasi buy. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Namun ini akan ada potensi menguat untuk perdagangan esok. Disclaimer. Kemudian ada PSAB juga yang pada perdagangan hari ini sempat menguat. Cukup tinggi di awal sesi, namun ternyata tampaknya markup. Tanpa ada akumulasi oleh AK XCKI. Namun bukan berarti ini menarik ya. Tampak seperti markup, menguat sampai ke 336, namun closingnya di 308. Seperti markup, jelas markup ini. Meskipun volumenya tidak begitu besar, namun ini sudah kurang menarik. Kalau ada spekulasi buy kemarin-kemarin, ini waktunya take profit. Untuk spekulasi buy lagi kita tunggu-tunggu di 270-an di EMA 20-nya. Atau pantau di 300 jika dia mampu konsolidasi di 300-an. Konsolidasi 300 mau bertahan 300 bisa spekulasi buy. Pantau saja di dekat 300. Beberapa waktu sebelumnya cukup bertahan di 300. Di sini beberapa kali kita trading. Beli di 300, jual ketika naik, beli lagi 300, jual ketika naik. Ini beli lagi 300, jual ketika naik. Beberapa kali kita bisa profit di PSAB. Kita coba skenario yang sama untuk beberapa waktu ke depan. Kita tunggu PSAB di 300. Ya, jika mampu bertahan di 300 bisa spekulasi buy. Asing ada masuk cukup besar di tanggal 17 Maret ini. Menarik sebenarnya. Seperti belum benar-benar markup. Kita lihat grossnya AK.
sudah masuk, sudah jualan. Ya, tunggu-tunggu saja beberapa waktu ke depan. Masih bagus untuk tren dari WSAP. Namun masih belum masuk trading plan. Kemudian yang cukup aktif pada hari ini Kajen. Selamat bagi sobat trading spekulasi buy Kajen. Ya, kita tadi juga spill Kajen ketika masih belum naik di awal sesi. Kajen. Ini Kajen kita mention di jam 9.57. Ini kita kasih caption Kajen tinggal nunggu 100-nya jebol. Nah, benar ketika 100-nya jebol langsung menguat sampai ke 113. Dua kali penguatan Kajen. Kita lihat di chart sini. Kajen. Ya. Kita spill di sini 957-an. Kemudian jebol 100-nya langsung menguat sampai ke 114-an. Koreksi lagi. Ketika koreksi di sini sebenarnya sudah kurang begitu menarik karena sudah ada buangan. Namun ternyata ada penguatan lagi. Ini yang di luar prediksi, ternyata ada penguatan lagi. Nah, ini perlu kita lihat broker flow kalau sudah seperti ini. Kita lihat broker flow dari Kajen. Kajen ini kalau dilihat dari broker flow-nya yang melakukan pembelian LG. LG ini harga turun pun dia belum jualan. Harga turun belum jualan, yang jualan justru CP. Naik, CP bantu naik, jualan CP. Kemudian di sini LG masuk, NI masuk, CP jualan lagi. CP pasang di over, dibeli XL bareng dengan NI. Untuk Kajen tampak kurang menarik bandarmologinya. YP belum masuk. Kita coba tambahkan YP di broker flow Kajen. Oh ya, YP. Tampak YP ini yang bantu juga ngangkat harga, banting, kemudian ngangkat lagi, banting lagi. Berarti kurang menarik karena YP yang bermain sudah keluar. Namun masih akan volatil untuk pergerakan esok. Jika mau spekulasi buy, pantau di 100-nya ya, pantau di 100. Kita coba buat yang tersimbol untuk Kajen meskipun bandarmologi kurang begitu bagus. Ya, ini tampak buangan besar. Supportnya di 95. Kajen support 95, resisten 110. Kemudian kita lihat Raja. Raja tertahan EMA 200. Namun closingnya belum di atas high sebelumnya ya, belum di atas harga open pada perdagangan 18 Maret sehingga belum tampak penguatan yang cukup bagus. Penguatan hanya karena koreksi cukup dalam dilanjutkan penguatan biasa. Secara bandarmologi kita lihat netnya biasa juga. Namun jika mau spekulasi buy ini menarik, sudah bottoming, sudah ada tanda-tanda rebound. Tadi ketika belum ada penguatan sebenarnya kesempatan untuk spekulasi buy on weakness. Resistnya ada di 2400 kalau mau spekulasi buy. Target take profit di 2400-an jika mau spekulasi buy. Jika tidak juga tidak apa-apa. Karena cukup high risk. Kemudian DAS yang juga menguat pada perdagangan hari ini. Volume kurang begitu bagus. Secara candle ini yang lebih bagus. Ya, closing di atas harga open sebelumnya. Namun volume biasa, bandarmologi biasa, potensial bisa naik lanjut ke 4.500 ya. Tentu perlu waktu untuk bisa ke 4.500-an. Namun ini ada potensial untuk penguatan lanjutan. Koreksi, rebound, ada potensi rebound lagi. Namun cukup high risk, emiten konglo ya. Kemudian terakhir kita lihat naik yang pada perdagangan hari ini juga masih naik
Naik berhasil bertahan di atas MA20. Volume cukup bagus, bahan termologi sangat bagus. Masih menarik untuk naik, bertahan di atas support psikologis 500, menguat lagi. RSI-nya juga menunjukkan golden cross. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan untuk naik. Resisten 715 target berikutnya atau 695 terdekat. All time high-nya ada di 740. Bisa jadi menuju ke all time high-nya kembali. Masih sangat uptrend. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup menarik aktif pada perdagangan hari ini 19 Maret 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.